Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mengajak seorang temanku untuk mencoba layanan bus sleeper di kursi yang nyaman dan dengan servis makan yang istimewa di hari mendekati libur lebaran. Bagaimana persiapan bus menghadapi lebaran dan apakah temanku akan suka atau akan trauma menaiki bus? Simak full video ini sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku akan melakukan perjalanan kembali ke arah Surabaya. Dan ini merupakan hari di tanggal 27 ya. 27 hari Rabu. Dan di hari ini tepatnya banyak udah bis-bis yang persiapan untuk menghadapi musim mudik di 2024. Nah, salah satunya adalah ya ini, kita yang akan naik ini yaitu Mutiara Express. Di Mutiara Express ini kebetulan hari ini adalah hari terakhir di mana tarif normalnya berlaku. Di mana besok itu udah tarif lebaran teman-teman. Dan kayaknya aku nggak kebagian tiket lebaran karena udah full semua dari mulai besok tanggal 30 hingga sampai ke tanggal 8. Jadi kayaknya aku nggak akan melakukan aktivitas perjalanan di tanggal tersebut. Nah, di hari ini kayak kelihatannya itu udah banyak orang-orang yang melakukan aktivitas mudik teman-teman. Karena aku cek beberapa tiket di PO lain itu udah banyak yang terjual dan bahkan udah ada yang sold out. Contohnya ya Mutiara Express ini dia hari ini udah sold out dan kebetulan aku dapat satu tiketnya di jam 9 ini teman-teman. Karena di hari ini tuh udah ada dua jadwal keberangkatan nih. Dan di tanggal-tanggal untuk minggu depan, di tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu udah ada 3 keberangkatan tuh teman-teman. Jadi hari ini adalah hari terakhir normalnya tarif. Nah, untuk armadaku yang kali ini udah pernah aku review sebenarnya, tapi hari ini ada yang lain nih. Ya, karena hari ini aku akan naik sama temanku dan dia itu tanya teman-teman, mana armada yang paling oke untuk naik saat mudik. Jadi ya untuk dia karena memilih sleeper bukan yang eksekutif kelas, ya tetap aku saranin untuk naik Mutiara Express. Dan hari ini dia udah ada di sampingku, cuma belum kelihatan aja ini. Dia udah ada di sampingku untuk aku menemani perjalanannya. Nah, gimana? Udah excited belum mau naik Mutiara Express ini? Udah, ini pertama kali naik bis sleeper, belum pernah soalnya, biasanya kereta. Nah, dia biasanya kereta teman-teman, tapi hari ini aku ajakin untuk naik bis. Ya, bagaimana perjalanan kita? Tonton terus video ini. Oh ya, ini sebelum naik kita harus checkpoint dulu atau absen dulu ke krunya dari Mutiara Express. Jadi kita jalan dulu ke arah bisnya teman-teman. Yuk, ikutin terus lah. Nah, ini dia armada yang akan mengangkut kita ke Surabaya teman-teman. Kebetulan ini pakai SR3 Panorama dan pakai 1626 yang otomatis. Dan 1626 otomatis ini jarang banget ya ditemuin, banyak kan manual. Dan Mutiara Express memiliki semua armada ini otomatis teman-teman. Jadi di hari ini aja udah ada 2 keberangkatan tuh. Dan ini masih ada 3 lagi di depan. Jadi ada sekitar 8 ya, 8 armada itu dia pakainya sama semua teman-teman. Tuh, pakai otomatis juga. Jadi SR3 Panorama Switch Class. Tuh, masih ada 2 di sana. Belum lagi yang di Surabaya nih. Jadi bis ini pemiliknya itu orang Surabaya teman-teman. Makanya garasinya itu ada di Legundi, di daerah Krian. Nah, di sini aja udah ada berapa nih? Udah ada 4.
belum lagi yang di Surabaya. Nah ini kebetulan kan aku udah bilang ya kalau hari ini tuh hari terakhir untuk harga normal. Tuh penumpangnya udah kelihatan kan banyak banget. Dan hari ini full seat teman-teman. Jadi 2 jadwal keberangkatan itu semuanya full seat. Gila kan Mutiara Express ini. Dan aku lihat itu malah justru bis ini itu di saat Lebaran itu udah sold out lebih dulu teman-teman. Jadi aku ngecek dulu Mutiara Express ini udah hilang, udah habis semua sold out. Terus ada ini M-Trans sama 27 Trans dan Agramas yang arah ke Surabaya itu semuanya juga sudah sold out. Lalu terakhir itu Damri masih ada sih teman-teman, tapi untuk kelasnya tinggal yang bisnis ya. Jadi yang lain udah banyak yang sold out. Nah ini mulai dipanasin nih. Ini dia, pakai SR3 Panorama. Ini karoseri dari Laksana ya teman-teman. Nah terus itu ada tulisan Jakarta, Surabaya, Malang. Sebenarnya ini bis baru sampai Surabaya, tapi nextnya itu akan ke Malang teman-teman. Udah diurus izin trayeknya. Jadi next bis ini akan ke Malang dan juga akan ekspansi dari Jakartanya itu ke Cilandak teman-teman. Jadi ada Mall Cilandak. Itu nanti bis ini akan ekspansi ke sana. Gila ya. Terus ini bodinya itu aku suka banget, ada ombak-ombaknya ini loh, liverinya. Terus ada Mutiara Express ini tulisannya ini nyala teman-teman. Kalau di ini agak temaram gitu nyala. Terus ada tulisan full Trans Jawa, Switch Class Sleeper Bus. Tuh. Ada keterangannya Mercedes-Benz OH1626 automatic transmission. Dan di belakang itu ya ada logo Mercy gede banget. Terus ini kayaknya habis kena ini nih. Nggak tahu nih. Tuh, ada luka. Ya lukanya tipis sih. Nggak begitu kelihatan lukanya. Terus udah pakai velg Alcoa nih teman-teman. Wah, gokil sih. Velg aluminium memang sangat menggoda ya di akhir-akhir ini. Dan bus ini hanya memiliki sekitar 22 seat. Dari depan ke belakang itu hanya 22 seat nih teman-teman. Jadi longgar banget sih untuk dari seatnya. Nanti aku akan review seatnya. Untuk kali ini memang belum dinyalain, belum diperbolehin untuk naik, masih dipersiapin oleh krunya. Gitu teman-teman. Dan dia kayaknya temanku itu lagi kaget banget, masih gugup dia, sampai ke toilet beberapa kali itu. Ya namanya anak kereta kita ajakin naik bis ya. Ini bukan untuk kaum mendang-mending ya teman-teman. Maksud aku bukan mending kereta atau bus, bukan. Tapi memang dia anak-anak kereta. Aku ajak untuk nyobain naik bus gitu sih. Apakah dia akan mabuk gitu kan? Karena kan kalau udah biasa naik bus ya nggak mungkin mabuk sih. Oke, kita akan coba untuk naik ya mungkin habis ini. Oke, ini kita first impression dulu sama temanku. Gimana? Lihat keadaan nyala nih. Unik sih, maksudnya ya kalau dari segi desain luarnya aku suka. Dia kan perpaduan ungu sama putih, terus nggak terlalu norak gitu kan. Kalau dari layout dalamnya sekilas lihatnya sih kayaknya oke ya. Dia kan nggak sempit-sempit banget. Soalnya terakhir naik bis itu kan biasanya formasinya apa ya, 221 ya kalau nggak salah. 22. Itu kan kelihatan sempit. Kalau ini enggak. Dan kayaknya enak deh. Nah itu makanya aku saranin dia buat naik sleeper ini. Karena ini ya gimana ya, pilihan paling aman sih harusnya. Kalau untuk orang awam atau orang awal-awal gitu kan. Untuk orang yang nggak pernah naik bis, yang tahunya cuma bis yang ekonomi. Semoga tidak mengecewakan. Ya, semoga tidak mengecewakan, itu dia. Ya kita coba naik dulu. Ya ini udah diperbolehin buat naik nih. Aku mau coba naik dulu dan ini lampunya nyentrong banget ya. Di mata nggak seberapa enak sih ini. But it's okay lah untuk keadaan yang
nggak seberapa terang. Di sini nggak seberapa terang teman-teman, karena mallnya udah tutup ya. Tuh, kita naik dulu dan kita akan diberikan plastik untuk wadah dari sepatu kita. Ya. Permisi Pak ya. Terima kasih. Nah, ini dia teman. Lu nomor 1 sini. Kamu di atas. Kamu yang request atas kan? Nah, gitu. Oke, dan karena aku sudah pernah di atas, jadi aku pilih yang bawah nih teman-teman. Kalau di yang bawah ini enak bener sih. Jadi nggak perlu kayak effort manjat-manjat gitu. Terus ini kok nggak ada tempat sepatunya ya? Oh ini beda nih teman-teman. Agak beda ya tempat sepatunya. Biasanya kan di sini ya. Ini tempat sepatunya di sini nih. Jadi tempat untuk menaruh barangnya agak terpotong sih ini. Kalau di atas kan luas banget ya. Nomor berapa Pak? Nomor 4. Nomor 4 iya. Terus ini fasilitas. Ini aku review sebentar aja ya. Ini pakai seat dari Rimba Kencana. Tuh pakai seat Bluedro. Jadi ini harus divakum nih kalau mau bersihin nih teman-teman. Terus di sini udah langsung disediain air minum. Terus ada lampu baca yang bisa nyala. Tuh, bisa kan? Terus ini ada kompartemennya. Ini untuk speaker sih. Dan AC-nya ada di sini. Oke, lover AC Laksana yang lama. Dan ini ada lampu baca lagi sih, tapi ini nggak difungsiin karena udah ada lampu di sini dan di sini teman-teman. Jadi aku rasa udah cukup lah. Kalau AC udah jangan ditanya ya. Kalau di atas sih dingin banget. Nggak tahu kalau di bawah. Itu sih. Nanti aku review seat lengkapnya kalau udah di rumah makan aja. Terus di sini, Mas. Terus di sini, ini ada audio video on demand atau AVOD dan bisa dinyalain nanti aja ya. Kita review AVOD-nya nanti aja. Dan ini sudah pakai karpet nih teman-teman. Jadi ini kebersihannya udah sangat, standarnya udah naik nih. Jadi kalau mau ngebersihin effortnya lebih gede, namun kelebihannya adalah jadi kelihatan lebih bersih atau lebih mewah gitu. Oh ya, langsung diberikan bantal Khas Mutiara Refresh dan juga selimut nih. Tapi kayaknya ini sih teman-teman, AC-nya kalau di bawah kurang dingin nih. Dan di jam 9 kurang 5 menit kita udah diberangkati. Oh ya, untuk charger ini di sini ada nih teman-teman. Nih 5 volt 1 ampere dan 5 volt 2.1 ampere. Jadi kalau kalian mau fast charging yang bawah. Kalau untuk ngecas headset atau TWS itu ada di yang atas. Gitu. Dan langsung disiapin aqua air minum untuk setiap penumpang. Ya, overall memang udah nggak diraguin lagi sih. Udah ini layanan paling aman lah. Gitu. Dan kalau di belakang ini view depannya itu sopir teman-teman, jadi nggak ada viewnya. Kalau di atas kan ada ya. Kalau di atas viewnya luas. Kalau di sini viewnya sopir nih. Jadi view kita cuma samping. Dan untungnya kalau udah SR3 panorama atau SR3 switch class itu yang biasanya nggak dapet jendela, itu sekarang udah dapet jendela nih teman-teman. Jadi ini penutupnya ini hanya di depan aja, jadi di belakang aman. Dan ini hanya untuk khusus di depan aja sih yang seperti ini. Yang belakang udah pasti luas.
Selepas diberangkatkan, bus langsung menuju tol Lingkar Luar dan langsung ke arah Cikampek dan akan berhenti di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Di sana bus akan berhenti sebentar untuk mengambil servis makan. Oh iya, jadi background story dari perjalanan ini bermula dari aku yang selalu mengajak teman-temanku untuk naik bus. Dan setelah sekian purnama, akhirnya marketingku berhasil. Dia mau untuk aku ajak naik bis dengan ketentuan dia ingin naik yang sleeper. Sebagai seorang yang tidak ingin mengecewakan orang lain, tentu aku harus mencari layanan bus yang nyaman, aman, mengesankan atau pengalaman yang berbeda dari yang lainnya. Juga harga yang terjangkau. Dan di otakku langsung terpikir Mutiara Express. Karena seatnya yang nyaman dan longgar, fasilitasnya yang lengkap, armadanya yang bersih dan aman, dan pengalaman berbeda yaitu servis makan McDonald yang tidak dimiliki oleh PO lain. Jadi sebulan sebelum perjalanan, aku langsung memesan 2 tiket dengan harga 938.000. Jadi sekitar 470.000 satu orang dengan harga diskon. Jadi menurutku masih worth it untuk perjalanan Jakarta-Surabaya dengan fasilitas dan pengalaman yang berbeda dari yang lainnya. Dan menariknya, temanku ini pun belum mengetahui adanya PO bus bernama Mutiara Express. Jadi lumayan lah ya sekalian pengenalan. Oh iya, karena aku berangkat di tanggal yang sebagian orang sudah melakukan aktivitas mudik, jadinya banyak ruas tol antara Jakarta Cikampek yang macet nih. Padahal ini sudah bukan di jam produktif ya, sekitar jam 9 sampai 11 malam. Mungkin sudah banyak orang ingin melakukan mudik lebih awal dan mengambil cuti di perusahaannya seperti yang aku dan temanku lakukan sekarang untuk menghindari kemacetan yang lebih parah. Jadi teman-teman, mulai tanggal 11 sampai 16 April besok itu Mutiara Express ada yang baru nih teman-teman. Jadi kita nggak berhenti servis makan di sini. Jadi biasanya kan kita ambil sendiri paketnya nih. Nah untuk di tanggal 11 sampai 16 Maret ini, di saat puasa sama lebaran itu kita diambilin teman-teman. Nih, tapi tetap ya servis makannya tetap pakai McDonald. Cuma biasanya kita ngambil sendiri, jadi kita bisa nambah kayak McFlurry atau lain-lain. Nah kalau ini nggak bisa nih teman-teman. Jadi karena kita nanti ada berhenti yang kedua untuk sahur. Jadi di sahur nanti kita berhenti 30 menit sekitar di daerah Purwodadi atau di Semarang gitu. Jadi nanti ada berhenti lagi, makanya untuk yang pengambilan servis makan ini itu diambilin sama kru dan kita bongkar. Untuk servisnya tetap sama ya kayak biasanya, ada burger ini sebagai snacknya ya teman-teman. Lalu ya ada tisu dan juga sausnya. Terus ini nih, sekarang ada minumnya. Kalau kemarin waktu kita naik pertama kali nggak pernah ya, nggak ada minumnya karena udah ada air minum ini. Nah sekarang udah ada minumnya. Terus ini dia ayam dan beserta nasinya. Wah, tetap yang paling istimewa sih di antara lainnya. Tuh ada nasinya. Kalau yang lain kan servis makannya biasanya minimal
minimal prasmanan atau makan di tempat ya. Kalau Mutiara Express ini semenjak pertama kali launching, udah langsung McDonald sama CFC nih teman-teman. Jadi arah Jakarta ke Surabaya itu kita McDonald, tapi kalau di arah sebaliknya dari Surabaya ke Jakarta itu CFC teman-teman, gitu. Jadi gimana? Udah istimewa banget kan? Cuma sayangnya kita nggak bisa nambah nih, nggak bisa ini beli McFlurry. Biasanya kan kita beli McFlurry. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting nanti ada berhenti 30 menit untuk sahur teman-teman. Wah mantap. Jadi kalau di bulan puasa itu semua bis udah ada kebijakan sendiri-sendiri ya. Mulai dari berhenti untuk sahur, ada yang nggak berhenti tapi dibangunin, ada yang kayak biasa aja normal. Wah beda-beda banget kan. Nice sih Mutiara. Setelah bus berhenti hanya 2 menit untuk mengambil servis makan, bus diberangkatkan kembali ke tempat pemberhentian kedua. Dan setelah aku konfirmasi ke kru, kita akan berhenti di rest area kilometer 391 di sekitar wilayah Kendal. Dan untuk tempatnya bisa jadi berbeda ya teman-teman. Jadi kalian bisa bertanya ke kru untuk tempat pemberhentiannya. Dan di sini kita berhenti sekitar 30 menit untuk makan sahur maupun sekedar meregangkan otot setelah perjalanan. Sebelum pemberhentian kedua ini, aku telah menyelesaikan makan sahurku demi bisa merekam bagusnya interior dari bus Mutiara Express ini. Jadi bisa puas-puas deh merekamnya. Hehehe. Oke, aku mau review dulu soal seatnya ya teman-teman. Untuk seatnya ini konfigurasi satu atas satu bawah, dan ada kanan dan ada kiri. Nah untuk seat recommended itu ada di seat 1, 2, 3 maupun di seat 4 teman-teman. Jadi perbedaannya antara atas dan bawah itu cuma saat naik aja. Karena kalau kalian di atas, kalian harus ada effort lebih untuk naik teman-teman. Jadi kaki kalian harus naik dulu sebelah kanan gini, lalu pegangan ke sini, lalu kalian bisa naik ke sini. Nah untuk perbedaan lainnya mungkin hanya dari ini. Nah ini tempat sepatu, kalau di bawah itu di sini teman-teman, sedangkan kalau di atas itu di sini. Nah, untuk perbedaan lain mungkin dari segi kenyamanan aja sih. Ini jadi lebih dingin karena jarak antara kepala dengan dinding atas ini dekat teman-teman. Tuh, hampir dekat itu gapnya. Sedangkan kalau yang bawah
ini jauh. Nah, ini jauh banget nih. Jadi kepala kalian nggak mentok. Dan untuk AC juga jadi lebih nyaman sebelah bawah karena nggak seberapa dingin sih. Kalau di atas itu dingin banget, dan AC-nya ini tepat di atas kepala teman-teman. Jadi untuk gimana ya? Jadi kepala itu langsung dingin gitu rasanya. Dan aku kan udah pernah ngerasain seat yang atas. Tapi ini memang luas banget sih perbedaannya. Karena nggak ada tempat sepatu di sebelah kiri. Dan pandangan ke depan pun itu bisa terlihat teman-teman. Ini sayangnya lagi mengembun. Kalau di bawah jelas pandangan langsung ke supir teman-teman. Jadi nggak bisa. Untuk AVOD atau audio video on demand dan lain-lain, fasilitas di dalam itu sama aja. Dan aku sukanya ini sih teman-teman, selimut ini ketika kita datang itu masih fresh from oven. Nah, jadi sudah dipastikan kalau selimut ini habis dari laundry, dan ini wangi banget teman-teman. Nah itu sih, itu menurutku sekarang udah jadi ini sih, udah jadi kelebihan. Walaupun dulu udah biasa aja ya, tapi sekarang udah jadi kelebihan karena udah ngerasain selimut yang ya seperti itulah. Terus kalau kalian mau merokok itu bisa di depan sini teman-teman. Jadi ketika bus berjalan, kalian bisa izin untuk merokok di sini, di dua kursi ini. Tapi biasanya satu digunakan oleh kru. Jadi kalian cuma ada slot satu untuk merokok gitu. Dan bus ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz 1626 automatic. Apa sih 1626? 1626 adalah spesifikasi dari bus ini teman-teman. Jadi 16 itu adalah GVW atau beban yang bisa ditanggung oleh sasis, yaitu 16 ton. Sedangkan 26 adalah 260 horsepower. Nah, ini adalah ruangan dari Mutiara Express. Di belakang sendiri itu, kita ke belakang dulu. Di belakang sendiri ini ada kandang macan teman-teman. Jadi kandang macan atau tempat tidur untuk kru. Sedangkan ini, ini dikunci. Nah ini aku sukanya dari Mutiara Express adalah mereka sudah aware sendiri bahwa kalau bus sedang berhenti itu dikunci teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau busnya sedang berjalan aku videoin sekilas untuk nge-review toiletnya. Dan toilet ini khusus buat buang air kecil ya teman-teman ya, bukan untuk buang air besar. Dan kalau kalian memang ingin buang air besar maka harus izin dulu ke kru untuk berhenti di rest area terdekat. Nice sih. Nah, sebagai perbandingan, ketika kemarin kita di atas itu jarak antara kepala dengan dashboard atas itu kan deket banget. Nah kalau ini walaupun kita udah duduk itu jarak masih ada sekitar 5-6 cm. Dan kalau kita tidur itu jauh banget teman-teman. Tuh kepalaku aja belum nyampe, tanganku pun belum nyampe ini loh. Tuh kalau dari segi ruang kaki ini tuh, ini posisi tidur maksimal dan kakiku masih belum nyentuh untuk tinggi yang 165 cm. Ini masih panjang banget teman-teman kalau di depan. Jadi ini hanya berlaku untuk seat 1 sampai 4 ya. Kalau di belakang itu karena udah di depannya itu udah kursi kita, jadi ada ruang yang terpotong. Jadi kalian kalau mau pesan itu di seat 1 sampai 4 adalah recommended seat. Untuk AVOD, apa yang ada di dalam AVOD
Ini cuma entertainment di film-film offline teman-teman. Dan kalian kalau mau dengerin itu seharusnya ada ruang headsetnya sih. Sini. Bentar. Ya, di sini teman-teman. Nah, ini ada headset atau earphone jack. Terus ini ada HDMI dan USB. Tapi selebihnya tetap yang terpakai cuma headphone jack ya. Jadi kalian bisa dengerin musik. Kalau browser jelas nggak bisa karena di sini juga nggak disediain wifi. Bisa menggunakan wifi dari milik kalian sendiri atau paketan milik kalian sendiri. Kalau mau lihat film bisa melalui menu video atau ini agak lemot sih. Tuh. Ada banyak film yang disediakan oleh pihak Mutiara Express. Atau kalian bisa lihat di file browsernya. Nah, tuh ada banyak juga gitu teman-teman. Wah, jadi dijamin ya kalian di dalam nggak bosen. Tapi kalau saranku sih paling enak ketika naik bis ini ya tidur sih, karena memang namanya juga switch class atau sleeper class. Jadi ya udah dari kelasnya juga ketahuan bahwa ini kelas untuk tidur. Jadi aku lebih banyak juga di sini untuk tidur sih teman-teman, karena ini memang nyaman banget sih untuk tidur. Jadi kita matiin dulu. Sambil kita tanya teman kita dulu bagaimana komentarnya. Tuh, udah tidur aja dia. Gimana mas? Naik ini overall Enak, nyaman atau enggak? nyaman, terus ya mungkin 1 sampai 10 9 lah ya. Ya rate-nya cuma 9 mas, enggak 10 mas. Masih belum 10. Wah. Sempurnaan hanya milik Allah. Tapi gimana? Overall nggak kecewa kan dari perpindahan naik kereta ke naik bus? Enggak sih, kalau dengan harga yang sama kayaknya memang lebih mending ini, nggak capek juga kan. Tuh. Ya bukan buat kaum mendang-mending ya teman-teman. Jadi tetap ada demand-nya masing-masing. Cuma dia memang barusan aku ajak untuk naik bus sih. Jadi mantap ya mas. Mantap. Setelah di pemberhentian kedua, bus langsung diberangkatkan menuju tujuan akhir yaitu Red Bus Lounge di Medaeng, Sidoarjo. Bus ini menganut sistem point to point. Jadi hanya terdapat satu titik penjemputan yaitu di MGK Mall atau di Terminal Pulau Gebang, dan satu titik penurunan yang sama yaitu di Red Bus Lounge Sidoarjo. Selepas itu, bus langsung akan parkir di garasi yang ada di Legundi, Krian. Setelah bus diberangkatkan, aku langsung tidur kembali nih teman-teman. Dan bangun-bangun, bus telah sampai di daerah Jombang, Jawa Timur. Dan sebentar lagi, bus akan sampai di Surabaya.
dan tak perlu diragukan lagi kenyamanan dari bus ini. Seatnya yang sangat empuk dan nyaman, juga merebah dan ditambah fasilitas bantal yang panjang, sehingga membuat tidur menjadi nyaman dan optimal nih. Juga didukung oleh AC yang kalau di bagian bawah itu dinginnya pas banget nih teman-teman. Bagi aku yang tidak suka dingin yang berlebih. Jadi aku sangat senang berada di seat bawah dari bus ini. Walaupun pandangan depan hanya terlihat sopir. Juga bisnya yang hanya dipacu rata-rata di 80 km per jam dan ditambah busnya yang memakai suspensi udara, membuat kenyamanan di dalamnya sangat terjaga nih teman-teman. Dan aku juga salut banget terhadap kebersihan dari mulai kursi, lantai, dan dashboardnya nih teman-teman. Juga kesenyapan dari bodi dan dashboardnya ini sangat patut diapresiasi. Itu menandakan bahwa bus ini sangat dirawat dengan baik. Good job banget Mutiara Express. Oh iya, sesuai dengan yang aku katakan tadi, bus ini menganut sistem point to point. Jadi tidak ada tempat kedua untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Untuk titik keberangkatan, bus ini per tanggal 31 Maret memiliki 2 titik keberangkatan, yaitu MGK Mall dan juga Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang. Jadi terdapat 2 armada berbeda yang akan mengangkut penumpang nih teman-teman. Yang satu rutenya dari MGK Mall ke Surabaya dan satunya dari Terminal Pulau Gebang ke Surabaya. Patut kita tunggu ya jika nantinya bus ini rutenya sampai ke Malang. Apakah masih dengan point to point atau tidak? Karena seharusnya jika ke Malang harusnya juga melewati Surabaya. Dan aku juga baru sadar nih teman-teman, harga normal dari bus ini adalah 615.000 dan naik hampir 2 kali lipat saat lebaran dengan harga 1.050.000. Menurutku, jika dengan harga normal, aku mungkin tidak akan membelinya, kecuali terpaksa nih teman-teman. Karena menurutku itu terlalu mahal, dengan adanya kekurangan yang bisa dikritisi seperti selimut yang tipis dan tidak ada snack maupun dispenser. Juga bagi sebagian orang, servis makan dari bus ini dirasa kurang kenyang. Ya, walaupun banyak kelebihan seperti jam berangkat yang terakhir, servis makan dari McDonald, dan seat yang nyaman dan lebar. Tetap menurutku terlalu mahal karena memang bus ini, jika tarif normal, merupakan bus dengan tarif termahal dari rute Jakarta ke Surabaya. Namun untungnya, bis ini memiliki tarif diskon. Beberapa tips agar mendapatkan tarif diskon, diantaranya dengan memesan jauh-jauh hari, di hari Jumat ataupun tanggal di mana H-1 libur panjang. Dan pertimbangkan pergi di hari Rabu nih teman-teman. Karena diskon terbesar biasanya terjadi di hari tersebut. Jadi gimana? Tertarik mencoba layanan Mutiara Express ini? Kalian bisa langsung memesan tiketnya di aplikasi Mutiara Express atau website resmi Mutiara Express nih teman-teman. Terima kasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Iya, sami-sami. Kasih Pak. Siap. Ya teman-teman, aku dan temanku barusan udah sampai di Bungurasi. Aku izin turun di Bungurasi karena memang aku mau melakukan perjalanan lagi, sehingga kayaknya kalau dari Red Bus masih jauh teman-teman. Jadi aku izin untuk ke Bungurasi dan ini di sekitar jam 8:30. Wah, udah ketepatan waktu, udah nggak perlu dipertanyakan ya di Mutiara Express, karena di aplikasinya pun jadwal kedatangannya itu di jam 8:30 teman-teman, dan ini di jam 8:30 tepat udah sampai di Bungurasi. Wah, gokil ya. Untuk perjalanan kali ini udah gimana ya, udah nggak bisa dijelasin sih, udah nyaman banget karena sleeper, terus armada yang cuma di limit sampai 100 km per jam, dan
rata-rata perjalanan cuma mengambil 80 km per jam. Jadi sangat nyaman sekali sih untuk tidur. Dan armadanya itu belum ada yang godak-godak teman-teman. Jadi nggak ada yang mengganggu, suara-suara mengganggu dari tidur kalian gitu. Jadi asli ini nyaman banget sih. Gimana? Ada komentar, ada kekurangan? Dari mana kekurangannya atau kelebihannya di mana? Sejauh ini nggak ada sih. Lebih banyak kelebihannya, nggak ngerasa capek soalnya. Nah. Beda sama naik kereta. Dengan Waduh. harga yang sama tuh ya. Ya itu sih. Jadi nggak ada, masih belum ada kekurangan sih. Mungkin kekurangan ya hanya dari selimutnya aja sih, tapi itu nggak dianggap sebagai kekurangan sih, karena masih ada juga switch class lain yang selimutnya juga tipis. Gak Itu ada, sih. Nggak ada bantal gulingnya. Ada bantal guling kan? Ada bantal. Tapi nggak Iya. ada gulingnya kan. Terus info A1-nya teman-teman. Habis ini Mutiara Express di pertanggal 31 itu dia buka jalur Pulau Gebang Surabaya PP. Jadi itu juga armada tersendiri, bukan ini ya langsiran, jadi dari MGK ke Pulau Gebang enggak. Jadi MGK langsung ke Surabaya, sama Pulau Gebang langsung ke Surabaya. Jadi point to point teman-teman. Jadi wah, inovasi yang sangat bagus ya untuk mengejar waktu. Jadi dia itu nggak mampir-mampir gitu, jadi langsung dari poin ke poin. Wah, hebat ya. Terus armadanya juga katanya akan rilis unit terbarunya dengan sasis Hino RM280 yang ABS, yang udah Euro 4. Dan nanti setelah itu mereka akan ekspansi ke Malang. Wah, jadi publik Malang udah siap-siap ya. Habis ini Mutiara Express akan ke sana. Sekian dulu trip report hari ini. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.